Shalom. Selamat sore ibu-ibu dan bapak sekalian. Terima kasih kepada pelayan pemuji, pemusik yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan. Saya bisa melayani, kita bisa beribadah. Juga terima kasih kepada Ibu Misha, juga Ibu Micu buat kesempatan yang diberikan. Sehubungan dengan tema gereja kita tahun ini, ada yang tahu tema gereja kita? Apa? Bangunlah, jadilah bercahaya. Nah, kalau tema kita bulan ini hidup yang berdampak, Ibu Nani Esther yang paling hafal. Hidup yang berdampak. Nah, sesuai dengan tema gereja dan tema bulan ini, saya mengambil satu tema untuk kita pada hari ini, tema wanita yang sempurna. Ya, kalau kita bisa jadi wanita sempurna, pasti hidup kita berdampak. Setuju? Kalau kita jadi wanita yang sempurna, pasti kita bisa bercahaya. Setuju? Sekarang di sini siapa yang saya sudah menjadi wanita yang sempurna? Ada? Belum ada, saya juga nggak ikut tangan-tangan, belum ada. Siapa yang bilang, saya wanita yang belum sempurna? Oh, semua angkat tangan. Apa yang menyebabkan ibu-ibu saya belum sempurna? Kriteria apa? Atau apa yang membuat ibu merasa saya belum sempurna? Apa? Banyak. Salah satunya apa? Apa? Oh, suka ngomel-ngomel. Saya belum sempurna karena masih suka ngomel ya. Terus mungkin belum suka apa, masih suka melawan mungkin ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai wanita sempurna. Nanti kita akan belajar yang pertama, siapakah wanita sempurna? Menurut Alkitab, kriterianya apa? Wanita sempurna menurut Alkitab. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki kriteria wanita sempurna itu. Kenapa? Mengapa kok kita mesti jadi wanita sempurna, mesti punya kriteria itu. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi wanita sempurna. Sini siapa yang mau jadi wanita sempurna? Nah, kita sama-sama belajar. Poin yang pertama, kita baca dari Yakobus 3 ayat yang kedua. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Sebab yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, menurut ayat ini, siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya ialah orang yang sempurna. Nah, karena kita di sini semua ibadah wanita, jadi wanita sempurna adalah wanita yang tidak bersalah dalam perkataannya. Setuju? Nah, jadi udah sempurna belum kita? Belum ya. Jadi benar tadi saya masih ngomel-ngomel. Ya benar sih, kalau sesuai ini belum sempurna ya, karena ngomel berarti kalau ngomelnya tidak pada tempatnya dan berlebihan dan kebablasan. Nah itu, jadi yang pertama, siapakah wanita yang sempurna? Kriterianya menurut Yakobus 3 ayat 2 adalah wanita yang tidak bersalah dalam perkataannya, yang bisa mengendalikan perkataannya, yang bisa mengekang lidahnya, sehingga dikatakan dia bisa mengendalikan juga seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita sebagai wanita, orang bisa mengendalikan mulutnya, mengendalikan perkataannya, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Menurut ayat ini firman Tuhan yang katakan. Nah, jadi yang pertama bilang, kita sama-sama katakan, tidak bersalah dalam perkataannya. 1, 2, 3. Tidak bersalah dalam perkataannya. Ya, jadi sempurna, kita tidak bersalah dalam perkataannya. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua, mengapa? Kenapa sih kita mesti jaga perkataan kita? Mengapa kita mesti mengendalikan perkataan kita? Emang kenapa sih? Apa pentingnya sih? Nah, itu ada 3. Yang pertama, kita baca di 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3, kita baca sama-sama lagi ya, supaya kita bisa dengar, kita bisa sama-sama pelajari. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang nah, yang pertama, kenapa mesti jaga lidah? Kenapa mesti jaga omongan? Dibilang supaya kita bisa melihat hari-hari baik. Di sini siapa yang mau hari-harinya baik? Pasti kita mau hari kita baik. Nggak ada yang mau mengalami hari buruk. Di sini dibilang kalau kita mau hari-hari melihat hari baik, mesti jaga omongan kita. Nah, pernah nggak orang yang karena omongannya salah ngomong, akhirnya mengalami yang buruk? Pernah? Akhir tahun lalu waktu itu sempat viral. Ada, masih ingat gak namanya Ivan Sugianto? Ada yang tahu Ivan Sugianto?
Yang sampai seorang bapak yang nyuruh seorang murid untuk apa? Minta maaf sambil menggonggong. Ada yang baca? Masih ingat? Oh, di TikTok ada ya. Jadi si bapak itu dia marah, dia dengan perkataannya dia marah-marah, dia suruh anak murid SMA sujud menggonggong, katanya suruh gonggong seperti Aji. Waktu itu ada mamanya, ada papanya, akhirnya mamanya ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, udah daripada ribut. Tapi akhirnya kelanjutannya akhirnya si Pak Ivan itu apa? Ditangkap di bandara dan diproses hukum. Kemarin saya iseng, saya lihat statusnya masih lagi diproses karena nggak bisa jaga omongan. Dia marah-marah, dia suruh orang menggonggong, kayak ngomong itu kan semua lewat mulutnya, perkataannya dia omelin orang, dia suruh gonggong, akhirnya dia ditangkap, akhirnya hari itu jadi buruk, malah ketahuan bisnisnya dibongkar, malah jadi diproses hukum karena nggak bisa mengendalikan perkataannya. Setelah dicek, kenapa ternyata kok anaknya disuruh menggonggong, ternyata si anak yang disuruh menggonggong itu katanya sempet ngomongin anaknya si Pak Ivan, katanya kayak anjing pudel. Ya, saya baca itu sebentar, ya padahal dia sih cuma ngomong ini, yang ini rambutnya kayak anjing pudel katanya. Ya karena dari apa? Omongan juga, dia perkataan, jadi dia lihat kayak anjing pudel, dia simpen di dalam hati aja ya, nggak usah bilang-bilang kayak anjing pudel gitu, takut orang kan nggak suka, karena nggak bisa mengendalikan omongannya, mungkin kayak anjing pudel banget ya diomongin, akhirnya dia kena, disuruh bongbong, jadi ribut, itu semua dari perkataannya. Nah, jadi kalau kita lihat hal ini, kita mau belajar pikir sebelum ngomong. Ada orang yang udah ngomong baru mikir ya. Jadi kita belajar mikir sebelum ngomong. Jangan jangan mikir setelah ngomong ya. Jadi mikir sebelum ngomong, jangan udah ngomong baru mikir. Bilang kiri kanan, mikir sebelum ngomong ya. Mikir sebelum ngomong supaya hari kita baik ya. Supaya kita semua memiliki hari yang baik. Berpikir ya, mikir sebelum ngomong. Kalau udah baru nyesel. Ya waktu itu ada seorang teman dia komenin kan, baca di Facebook gitu ya, memang dia komenin gini gitu, terus sudah komen, dia nyesel, saya bilang aduh maaf saya komen untuk saya sih ya nggak apa-apa, komen enggak, saya maaf, seharusnya saya nggak ngomong tuh kayak gitu, aduh saya seharusnya ngomong, dan dia menyesali ya. Kita mau belajar supaya hari kita baik, hati-hati ya supaya hari kita baik. Sekarang yang kedua, kenapa kita mesti jaga omongan kita, kenapa kita mesti jaga perkataan kita? Di Yakobus 1 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama lagi ya. Yakobus 1 ayat 26. 1, 2, 3. Jikalau dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Jadi kalau orang ibadah tapi enggak mengekang lidahnya, dibilang sia-sia ibadahnya. Di sini kita nggak mau ibadah kita sia-sia, amin. Nggak mau setiap Rabu udah datang, hujan-hujan, apalagi yang tersetia banyak banget, luar biasa. Hujan-hujan datang, repot-repot seperti hari Minggu datang ibadah, ternyata sia-sia. Jangan ya, sayang ibadah kita kalau sampai sia-sia. Kita rajin ibadah tapi mulutnya nih nggak bisa dijaga, akhirnya semua sia-sia. Jangan sampai ya, sayang, karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jangan sampai kita tidak mendapatkan janji ibadah, janji berkat ibadah kita nggak nikmati, janji berkat ibadah tidak kita terima, padahal kita rajin ibadah karena nggak jaga perkataan kita. Jangan sampai begitu sia-sia ibadah kita ya, sayang. Hari ini kita belajar untuk menjaga lidah, karena kalau kita nggak jaga, ibadah kita bisa sia-sia. Kalau kita jaga, ibadah kita tidak sia-sia. Itu yang kedua, bisa dimengerti? Nah, sekarang yang ketiga, terakhir untuk poin ini ya. Yang ketiga itu ada di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kita baca sama-sama lagi ya, Matius 12 ayat 36 sampai 37. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan. Nah, yang ketiga, kenapa kita mesti jaga perkataan kita? Karena perkataan kita menentukan nasib kekal kita di akhir pada hari penghakiman. Setuju? Menurut tadi dia bilang, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Dan dikatakan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi pada hari penghakiman yang menentukan nasib akhir kita, apakah kita dibenarkan atau kita dihukum, perkataan kita. Ada jadi pada akhir pengakhiran, waktu hari terakhir, waktu kita pulang, Tuhan lihat, oh kamu pulang, gimana perkataanmu selama ini? Apakah kita
kita akan dibenarkan atau dihukum, tergantung perkataan kita selama ini. Ternyata fatal ya perkataan. Kalau kita baca ini ternyata fatal banget perkataan kita. Perkataan omongan kita yang akan menentukan apakah kita termasuk yang masuk surga atau masuk neraka. Dibenarkan kita boleh masuk surga, kalau dihukum kita masuk neraka. Yang menentukan perkataan kita, nasib akhir hidup kita ditentukan oleh apa yang kita katakan selama kita hidup ini. Karena itu hati-hati dengan perkataan itu. Karena itu kita harus seperti tadi mikir sebelum kita ngomong. Karena fatal banget kalau kita salah-salah ngomong setiap hari, nggak sadar-sadar, untuk pas hari akhir, waduh, ternyata kita termasuk yang dihukum. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang kita ucapkan. Ya, jadi kalau kita ingat ini, kita ingat, waduh, omongan ini bisa membawa saya ke surga atau ke neraka. Waduh, saya harus tanggung jawab. Nanti saya dibenarkan atau saya akan dihukum. Kalau kita ingat hal ini, kita nggak akan sembarangan ngomong. Kita akan nggak sembarangan ngomel-ngomelin orang. Kita akan nggak sembarangan ngata-ngatain orang. Kita akan sembarangan menghina orang, ngejahatin orang, melukai orang, menyakiti orang dengan perkataan kita. Karena kita tahu ini bisa berakibat fatal, bisa membuat kita dihukum pada hari penghakiman. Ya, jadi kalau malam ini tuh, jadi setiap hari kita introspeksi. Kalau udah malam, kita tadi Bu Giranti bilang bisa kapan aja ya, tahu-tahu, waduh, besok pagi udah nggak ada ya. Tapi ya meninggalnya enak juga sih kalau nggak pakai sakit ya. Kalau Tuhan panggil pulang nggak pakai sakit enak. Nah, tapi kalau malam ini Tuhan panggil, gimana perkataan kita hari ini? Itu termasuk yang dibenarkan atau dihukum nih? Sehari ini saya udah ngomong apa aja nih, coba ingat-ingat. Sepanjang hari apa perkataan kita? Kalau malam ini Tuhan panggil, kita termasuk yang dibenarkan atau dihukum. Itu menentukan nasib bekal kita. Nah, karena itu, jadi kita mesti hati-hati. Kita nggak akan sembarang ngomong. Dan yang kedua, kalau kita ingat ini apa yang kedua? Kalau orang ngomong jahat ke kita, kita nggak akan balas. Benar? Kalau orang ngomong jahat sama kita, biarin. Ntar dia juga mesti tanggung jawab. Biarin dia yang nanti tanggung jawab sama Tuhan. Kita jangan kepancing ikut ngomong yang nggak benar. Kita jangan kepancing untuk balas ngomong yang jahat juga. Karena kalau kita kepancing, nanti kita pun harus mempertanggungjawabkan omongan kita yang salah. Omongan kita yang jahat, kita harus bertanggungjawabkan. Kita harus menentukan nanti kita gimana. Jadi jangan mau kepancing. Kalau ada orang ngomong jahat sama kita, jangan sampai terpancing ikut ngomong jahat. Karena kalau ngomong jahat, kita harus mempertanggungjawabkan. Kita jadi ikut harus mempertanggungjawabkan omongan kita yang salah. Kita bisa-bisa kita jadi ikut dihukum. Karena orang ngomong gak bagus, kita ikut gak bagus. Jangan mau ya, jangan mau kepancing. Kalau ada orang ngomong jahat, jangan ikut ngomong jahat. Ntar kita pun harus mempertanggungjawabkan. Biarin dia aja sendiri yang tanggung jawab. Biarin dia sendiri aja, mulutnya jahat dia sendiri. Kita jangan ikut, kata jangan mau. Ntar kita ikut loh, ntar kita ikut musik tanggung jawab, ntar kita ikut. Wah jahat juga nih orang, jangan ya. Jadi gak usah balas ya, biarin orang jahat. Biar dia mempertanggungjawabkan omongannya, biar dia mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Kita jangan ikut-ikutan, karena kalau kita ikut omongan jahat, kita pun jadi harus mempertanggungjawabkan yang jahat. Kita ntar jadi, malah kita jadi kena akibatnya, karena kita ikut ngomong yang gak bagus ya. Setuju? Jadi biarin aja omongan orang ya. Ya, jadi bilangin kan udah biarin kalau orang ngomong jahat ya. Udah biarin, jangan dibalas. Kita tetap omongan kita harus yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Karena tadi yang ketiga apa? Menentukan nasib kekal kita. Nah, bisa dimengerti? Sekarang yang terakhir ya, yang terakhir yang ketiga. Gimana supaya omongan kita selalu baik? Gimana caranya supaya perkataan kita selalu perkataan yang baik? Kita baca yang pertama di Matius 12 ayat 34 sampai yang ke-35. Kita baca sama-sama di Matius yang ke-12 ayat 34 sampai 35. Kita baca 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan? Nah, jadi yang pertama apa dibilang? Hatinya mesti baik ya. Kalau hatinya baik, omongannya pasti baik. Ada orang ngomong gini, saya sih mulutnya doang tuh yang jahat, tapi hati saya mah baik, nggak gitu. Pernah dengar gak orang? Ada dulu saya mah, gue mah mulutnya doang kalau ngomong gini, tapi hati gue sih nggak gitu loh. Kata hati gue sih baik, gue nggak maksud, katanya nggak maksud, cuma ngomong doang. Tapi Alkitab bilang di sini, kalau orang baik pasti omongannya baik. Kalau orang jahat, omongannya pasti jahat. Jadi kita mesti hatinya yang baik. Kalau hati baik, omongannya pasti
yang baik. Perbendaharaannya di dalam pasti baik, jadi keluar baik terus. Tetapi kalau hatinya jahat, yang keluar omongannya juga jahat terus ya. Jadi yang pertama kita harus miliki hati yang baik. Nah sekarang gimana supaya hatinya baik terus? Yang kedua kita masuk supaya hati kita baik, kita baca di Amsal 4 ayat yang ke-23. Supaya hati kita yang baik kita baca di Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Nah, supaya hatinya baik mesti dijagain biar baik terus ya. Kayak misalnya pemain bola ada yang bagian jaga gawang itu apa namanya? Kiper ya, jagain jangan sampai masuk. Itu kita harus jagain hati kita. Jangan sampai ada hal-hal jahat yang masuk. Jangan sampai ada hal-hal jahat. Jagain hati dari apa? Dari iri. Kita jagain. Karena kalau orang iri nanti ngomongannya bisa jadi jahat, betul? Orang iri, lihat orang cakep, dia mah gitu. Padahal mah enggak ya, kata apa dia mah gitu tuh. Ada aja diisengnya misalnya, yang dadanya misalnya yang rambutnya agak nyasak, dia mah udah rambut kayak apa gitu, rambut udah kayak talang, poninya apa, ada aja ya. Kalau orang iri, panggil bisa aja ngomong apa aja, orang cakep bisa aja diomongin ya. Jadi kalau orang iri, ngomongannya bisa jadi jahat aja. Apapun keberhasilan orang, dia mah gitu, kan gara-gara kenal ordal tuh, ordal orang dalam kali itu jadi begitu. Jadi kalau misalnya terus ada, misalnya yang jualan laku, dia mah itu aja pinter tuh cari muka atau apa. Kalau orang iri, mulutnya bisa jadi jahat. Karena itu mesti jaga hati, jangan ada iri. Terus jaga dari sombong. Kalau orang sombong, mulutnya jadi apa? Bawaannya menghina orang ya. Kalau orang sombong, penuh kesombongan, nanti kan ngomongan bisa menghina orang, bisa mencela orang, bisa melecehkan orang, menganggap rendah orang kalau sombong. Itu juga, nah kalau kita penuh kemarahan, omongannya enggak juga jadi marah-marah mulu. Kalau penuh kepahitan, omongannya memahitkan orang, penuh kepahitan, jadi dia mahitin orang, bikin orang dengan omongannya jadi pahit. Kalau kita benci, kita dendam, omongannya juga jadi penuh kebencian dan dendam. Karena itu mesti jaga hati kita, jaga, jangan iri, jangan sombong, jangan benci, marah, pahit, tetap jagain, jangan sampai. Karena kalau ada hal-hal itu, omongan kita pun akan menjadi tidak baik. Nah, sama-sama kita ingetin, jangan iri. Kita sambil ngomong sama-sama, 1, 2, 3, jangan iri ya. Jaga nih, saya juga ingetin diri saya, jangan iri, lihat orang lain, jangan iri. Terus jangan sombong ya, jangan sombong. Jangan marah-marah mulu. Jangan benci. Jangan pahit. Jangan dendam. Jangan kecewa. Ayo mau jangan apa lagi, boleh tambahin. Jangan apa lagi? Hah? Oh, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan apa lagi? Jangan yang negatif ya. Jangan benci, jangan dendam, jangan sombong, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan pahit. Pokoknya supaya yang keluar pun yang baik. Mesti dijagain. Nah, sekarang yang terakhir. Setelah hatinya mesti baik dengan dijaga. Dan yang terakhir di Kolose 3 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu pertama apa? Marah. Kedua, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah, jadi buang. Yang mesti ngomong tadi, marah, geram. Apalagi tadi ada kepahitan, fitnah, kata-kata kotor. Itu mesti dibuang. Buang. Tahu buang? Kalau buang kayak sampah, dibuang, karena kalau enggak itu bau, enggak enak dan merusak. Ini sesuatu yang harus dibuang. Dibilang buang apa? Marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor mesti dibuang. Dan kalau udah dibuang, jangan disimpan, jangan dipungut lagi. Ya, di sini kalau udah buang sampah ada yang udah buang, tuh kita pungut lagi ada? Nggak ada, ya udah dibuang betul. Keingetan, kemarin dipungut lagi. Tapi orang kadang-kadang bencinya ada yang dibuang udah berapa tahun itu tuh dipungut lagi, ada ya, ada orang loh waktu itu dia benci, ada seorang waktu itu dia cerita, seorang pengurus ini ya saya nggak bilang pengurus gereja mana ya, nggak bilang pengurus di gereja sono banget ya. Nah waktu dia bilang cik udah saya katanya, dia waktu itu udah bilang benci, saya kesel sama guru saya waktu dia SMA apa SMP, saya marah sampai sekarang setelah berpuluh tahun, saya masih ingat persis apa yang dia katakan.
Setiap kata waktu itu saya sakit hati. Sampai sekarang saya masih sakit hati katanya. Dan kalau dia udah lupa, tiap kali cerita saya ingat lagi katanya. Maksudnya udah lama nggak ketemu, tapi kok ingat nom guru. Lagi reuni ngomong, dia bisa ingat lagi. Jadi dia dibuang aja suka dipungut lagi, diingat lagi. Yang udah dibuang, udah buang. Jangan dipungut-pungut lagi. Apalagi sampah yang jelek yang itu nggak bakal ada manfaatnya. Kita pungut, nggak bakal malah merusak kesehatan kita. Jadi bau ya, udah buang. Ya udah buang, jangan dipungut lagi. Lagi karena lu buang aja yang nggak bagus. Ya buang aja. Jangan dipungut lagi ya, jangan dipungut lagi. Ada yang masih suka pungut-pungut, keselnya. Udah kesel ya deh, maafin. Begitu datang, ketemu, lihat lagi mukanya dia, terus gimana? Ya ilahnya orang datang lagi, kesel lagi. Jangan ya, atau apa, terus pas ketemu lagi, aduh jadi benci lagi. Jangan ya, kita mau buang semua yang tadi dikatakan oleh Alkitab. Yang pahit, yang geram, marah, pertikaian, fitnah dibuang. Dan jangan dipungut, jangan diingat lagi. Sekarang ayat yang Efesus 4 ayat yang ke-31. Ini mirip-mirip Efesus 4 ayat yang ke-31. Sorry ini. Efesus 4 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian pula segala kejahatan. Sama ya, jadi 2 kali ditekankan. Semua yang pahit, geram, marah, pertikaian mesti dibuang. Nah, kalau kita sudah buang semuanya ini, perkataan kita bisa kita jaga, maka kita bisa menjadi wanita yang sempurna, yang bisa bercahaya, bisa berdampak. Bisa mengerti? Nah, jadi hari ini kita belajar ya, belajar mengenai wanita yang sempurna. Secara kira-kira siapa wanita sempurna? Yang bisa menjaga perkataannya. Nah, yang kedua tadi, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Supaya hari kita baik, ya kita semua mau hari kita baik-baik saja. Kedua, supaya ibadah kita enggak sia-sia, tapi ada janji berkat. Untuk hidup ini, hidup yang akan datang, ada janji berkat. Tuhan percaya, setia ibadah. Dan yang ketiga, itu menentukan nasib kekal kita. Jadi ingat, aduh setiap sebelum ngomong kita ini, aduh saya dihukum apa? Dibenarkan nih omongan saya. Omongan saya ini membawa saya ke surga atau ke neraka nih. Setiap kali mau ngomong mikir dulu. Membawa ke surga atau ke neraka. Dan yang slide terakhir, bagaimana supaya perkataan kita bisa baik? Hatinya mesti baik. Oh, hatinya baik harus dijagain. Ya, jagain yang tadi udah, jangan iri, jangan benci, jangan marah. Pokoknya jangan kasih masuk. Jagain, jangan sampai kebobolan. Dan kalau udah ada kemarahan, geram, fitnah mesti dibuang dan jangan dipungut lagi. Nah, sekarang tambahan 2 ayat terakhir, gimana kata-kata yang Tuhan inginkan, yang bisa membawa kita dibenarkan, yang bisa membawa kita pada waktu penghakiman kita akan dibenarkan. Kita baca 2 ayat yang terakhir. Pertama di Perjanjian Baru, Kolose 4 ayat 6. Nah, kita baca ini ayat 2 ayat terakhir. Ini kata-kata yang kira-kira memberkati kita supaya kita bisa melakukannya. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ya, sampai situ aja. Cukup. Jadi kata-kata mesti penuh kasih, jangan hambar. Tadi kan yang mesti dibuang, udah tahu tuh yang geram, yang marah, yang fitnah. Nah, yang kita harus katakan kata-kata yang penuh kasih, jangan hambar. Sayur asam aja kalau hambar nggak enak ya. Sayur aja masakan kalau hambar nggak enak. Juga perkataan kita harus penuh kasih. Kita bilang sama-sama penuh kasih. Ya, jadi jangan penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh iri, tapi sebaliknya harus penuh kasih. Setiap kali ngomong, aduh, ini saya penuh kasih atau penuh benci, penuh kasih atau penuh iri, atau penuh dendam. Kita harus penuh kasih, ya harus penuh kasih. Dan sekarang yang terakhir, Yesaya 50 ayat 4. Nah, kata-kata yang terakhir Yesaya 50 ayat 4. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, sampai situ aja. Jadi apa? Lidah seorang murid dengan perkataan memberi apa? Semangat, penuh kasih dan memberi semangat. Jadi orang dari letih lesu ketemu kita, jadi semangat. Jadi yang udah gak ada harapan, aduh udah deh, kok kayaknya saya begini, saya capek, letih lesu, gak semangat ke gereja, gak semangat kerja. Kita kasih nasihat, ketemu kita jadi semangat. Jangan kebalikannya, orang lagi semangat-semangat ketemu kita jadi loyo. Lagi semangat-semangat mau ke gereja, ketemu kita di jalan. Terus lu mau ngapain? Lu mah ini aja lo. Akhirnya gue gak jadi ke gereja deh, gue pulang aja, jangan ya.
tadinya lagi semangat mau ibadah, semangat mau kerja, terus ketemu kita malah kita ngomong ya jadi patah semangat, jadi lesu, jadi loyo. Atau suami bapak-bapak yang mau kerja, dia lagi semangat mau kerja, tahu-tahu dicerewetin, diomelin, apa ya, kerjanya udah nggak jadi semangat lagi, jangan ya. Jadi kata-kata kita harus memberi semangat. Orang yang udah nggak punya harapan, begitu ketemu kita, nggak apa-apa, di dalam Tuhan masih ada harapan. Saya bantu doa, saya dukung doa, kita doakan, jadi semangat lagi. Kalau sampai emang lagi susah ya, berasa lagi susah ibu-ibu, lagi susah ya sekarang, jualan susah ya, mungkin sekarang saingan banyak. Kayak saya kan suka jualan tuh, ada satu grup di Grand Indonesia. Dulu kalau saya jualan cepet laku ya gini-gini. Sekarang ya ampun, yang jualan itu banyak banget. Setiap menit ada yang nawarin, setiap menit ada. Jadi kita nawarin barang, belum sampai kebaca, udah ketimpa lagi. Ada yang nawarin, ya dagangan gua kapan dibaca orang. Terus agresif, sehari bisa 3 kali, 4 kali nawarin. Berapa jam dia tawarin lagi barangnya. Aduh, kalau terlalu sering kan suka gak enak juga. Ya memang mungkin sama-sama berjuang ya, kalau enggak dia punya tuh, aduh emang lagi susah. Aduh orang susah nggak apa-apa, kita tetap percaya Allahku akan mencukupi keperluan kita ya. Dia gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan, tetap semangat, tetap kerja, apa yang kita bisa kita kerjakan. Jadi orang ayo semangat lagi ya. Jadi kita memberi semangat sama suami, sama anak. Kalau anak kadang-kadang aduh ini pelajarannya susah, jangan, emang lu mau goblok lu kayak bapak lu, jangan ya. Atau emang lu ngikutin siapa sih, dulu mama nggak kayak gini, terus ngajarin, jangan ya. Nggak apa-apa, semangat, ayo mama ajarin, mama doain. Apa anak yang nggak ngerti, terus sekarang kita udah nggak ngerti juga ya, pelajarannya susah. Apa anak yang nggak ngerti, ayo mama doain, mama ajarin, perlu apa, kasih semangat anak-anak ya, ke semua nih, ke sesama teman juga, sesama ibu-ibu, saling memberi semangat ya, saling perkataannya penuh kasih, jadi semua hidup aman, tentram, damai, guyup ya, gitu ya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, kita bisa dimengerti, kita semua menjadi wanita yang sempurna. Bilang di kanan kamu, wanita sempurna. Terus bilang, saya juga, kita semua wanita sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.